Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran hari ini yaitu teks berita. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menelaah unsur dan kebahasaan teks berita. Sekarang kita masuk kepada inti pembelajaran kita, yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Pertama, struktur berita. Dalam teks berita, ada beberapa struktur yang membangun teks. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita dapat kita lihat pada uraian di bawah ini. A. Orientasi berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Pada bagian ini biasanya berisi tentang penjelasan secara singkat mengenai informasi yang akan diberitakan tersebut. Setiap orientasi juga ditulis untuk menarik pembaca melihat lebih lanjut isi berita. B. Peristiwa merupakan tahap inti dari berita. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan fakta asli dari lapangan. Pada bagian ini disajikan semua penjelasan yang lebih rinci dari isi berita, termasuk juga kelanjutan berita dan pemaparannya. C. Sumber berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita. Ia bisa berada di dalam berita itu sendiri. Nah, bagian-bagian di atas tersusun secara terpadu dalam sebuah berita. Susunan yang paling sering didengar ialah susunan piramida terbalik. Tujuannya adalah untuk memudahkan atau mempercepat pembaca dalam mengetahui apa yang diberitakan. Juga untuk memudahkan para redaktur memotong bagian kurang atau tidak penting yang terletak di bagian paling bawah dari tubuh berita. Struktur teks berita piramida terbalik bisa kita lihat dalam uraian di bawah ini. A. Lead. Bagian paling atas adalah lead atau kepala berita. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini, wartawan harus menuliskan informasi utama. Setidaknya pada bagian ini wartawan harus menjawab sebagian besar unsur 5W tambah 1H. B. Neck. Bagian kedua dari atas adalah neck atau leher berita. Bagian neck merupakan urutan yang sangat penting. Bagian ini disebut neck atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. C. Body. Bagian body umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan neck. Penjabaran ini bisa merupakan jawaban why, mengapa, dan how, bagaimana. D. Body lanjutan. Bagian body lanjutan mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya, daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita merujuk tentang ciri atau kaidah bagaimana suatu teks tersebut dibangun. Adapun ciri atau kaidah kebahasaan teks berita tersebut sebagai berikut. A. Kata keterangan. Kata keterangan disebut juga dengan kata adverbial yang berfungsi untuk memberikan atau menambahkan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, kecuali pada kata benda atau nomina.
B. Konjungsi. Konjungsi sering disebut juga sebagai kata sambung. Pengertian konjungsi ini sederhananya adalah sambungan kata atau kata penghubung maupun perangkai yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ataupun ungkapan dengan ungkapan. C. Kata kerja mental. Kata kerja disebut juga verba. Dalam teks berita terdapat verba mental. Verba mental pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. D. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. E. Kata baku. Kata baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok dan diajukan sebagai dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa kita ambil kesimpulan, yaitu struktur bahasa, struktur berita ada 3, orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Kemudian kaidah kebahasan teks berita ada 5, yaitu kata keterangan, konjungsi, kata kerja mental, dan kalimat langsung dan bahasa baku. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.